Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Rasulullah? Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling memberatkan timbangan. Nanti di yaumil mizan, pada hari ditunjukkan mizan timbangan amal, melebihi akhlak yang baik. Loh, jadi akhlak itu perlu. Akidah perlu, semuanya perlu. Dan sebenarnya tidak bisa dipisah-pisahkan antara akhlak dan akidah. Antara akhlak dan ibadah tidak bisa. Apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Makin baik akidah atau iman seseorang, makin baik pula akhlaknya, ya. Dan kalau iman seseorang bagus, ibadahnya pun bagus. Jadi satu hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan kalau kita mempelajari harus semuanya, tidak boleh satu fak saja. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang akidah sebenarnya, tapi banyak juga keterangan tentang akhlak dan lain sebagainya, ya. Saya mulai dari satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sering saya bacakan. Hari ini saya baca lagi surat 14 ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ini menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kenapa? Banyak sekali nikmat Allah ini, tidak akan pernah mampu kalian hitung. Dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang mampu melaksanakan perintah Allah, menghitung nikmat Allah. Hatta Nabi dan Rasul tidak mampu. Kenapa? Banyak sekali nikmat. Cuman kebanyakan manusia tidak faham. Dikira nikmat Allah itu hanya al-fulus. Dapat nikmat ini piro? Berapa? Dikira nikmat Allah ini hanya fulus. Padahal nikmat Allah ini banyak sekali. Apa nikmat Allah? Kesehatan. Punya anak banyak, alhamdulillah. Peluang untuk punya anak soleh besar. Kalau tidak punya anak, bagaimana punya anak soleh? Istri, punya istri, alhamdulillah. Ada partner untuk dia gandeng menuju ke jannah. Punya suami, alhamdulillah. Ada pemimpin yang akan membawa ke jannah. Kesehatan, semuanya itu nikmat Allah. Hatta makanan yang kita makan. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, kalau Anda di pagi hari badan sehat, bisa makan makanan sederhana, ada minuman, dan di dalam keadaan pagi itu Anda beriman kepada Allah, ketahuilah di pagi itu Anda sedang mendapatkan nikmat yang besar. Apa nikmat yang besar? Sego sak bungkus, kopi jahe, badan sehat, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Anda sekarang ini bisa berkunjung ke rumah kawan-kawan, silaturahim. Itu nikmat yang besar. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'u rahimin. Tidak akan masuk jannah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nikmat Allah. Apa nikmatnya? Saya tadi pagi berkunjung pada 5 rumah, semuanya rumah keluarga saya, rumah teman saya, bahkan 2 diantaranya sakit keras. Nikmat apa? Mengikat silaturahmi, terhindar dari api neraka. Karena salah satu orang yang masuk api neraka, pemutus hubungan silaturahmi. Saya sering ceritakan Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib. Namanya sebenarnya bukan Zainul Abidin, tapi karena ibadahnya hebat, masya Allah, disebut Zain. Zain itu mahkota. Apa keistimewaan dia? Sebelum orang lain bangun, dia sudah silaturahmi ke rumah orang-orang sebelum subuh. Ajib. Tapi silaturahminya buat dia tidak perlu saya ketemu orangnya. Saya taruh makanan di depan pintu rumah orang-orang. Tidak ada yang tahu bertahun-tahun siapa yang memberikan makanan. Karena sebelum orangnya keluar, dia sudah menghindar.
Itu belum bentuk silaturahim dia. Setelah beliau meninggal baru tidak ada lagi sumbangan malam hari. Ba'da subuh baru orang tahu, oh dia. Diperiksa jenazahnya, diperiksa badannya, ternyata di sini kulitnya rusak karena tiap pagi ngangkat. Itu nikmat. Jadi banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau Anda ini punya anak kecil-kecil, Anda punya kepedulian bersama istri. Nah, pakai kerudung. Kalau istri keluar diingatkan, hati-hati mau kemana kau? Bareng sama aku atau sama anak lelakimu yang gede. Tidak boleh kemana-mana kecuali digandeng oleh mahram. Dan Anda hati-hati terhadap kedatangan pria atau wanita lain ke rumah Anda. Anda sedang mendapatkan nikmat yang besar. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, Iyyakum waddukhul ala nisa. Faqala rajulun min ansar, ya Rasulullah, afara'aitum alham? Qala Rasulullah, alhamu al-maut. Ya, hadis ini Bukhari Muslim, terkenal hadis ini. Apa kata Rasulullah? Hati-hati kau. Hati-hati kau, awas kau, celaka kau kalau jumpa dengan wanita. Seorang pemuda dari Ansar berkata, wahai Rasulullah, kalau yang aku jumpai itu wanita tapi alhambu itu ipar. Kata Rasulullah, alhambu al-maut. Ipar itu akan membawa kepada kematian. Jadi kalau Anda hati-hati ada ipar datang ke rumah, ipar perempuan tentunya kalau Anda laki. Mau datang mau nginep? Enggak boleh nginep. Boleh nginep tapi dengan aturan syariat. Bagaimana aturan? Kalau istriku ke pasar, kau harus ikut ke pasar. Enggak boleh kau di rumah. Enggak boleh ada aku dan kau. Loh, aku ini ipar. Hatta ipar lebih bahaya lagi. Kenapa? Al-maut, kata Rasulullah. Banyak maaf ini, kebiasaan ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin di negara Indonesia, ya, masyarakat kita. Tidak apa-apa, naik sepeda motor, sopo? Iparku bro. Ini saya akan cerita, kisah ini dahsyat sekali. Tadi kemarin saya ceritakan di Sidoarjo. Kalau ada ikhwan-ikhwan Sidoarjo, ulang kembali tidak apa-apa ya. Satu kisah di negara Arab yang membenarkan sabda Rasulullah, alhamu al-maut. Ada seorang pria, rajulun soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, namanya Khalid. Dia punya istri soleha, bagus, nikah sampai 6 tahun tidak punya anak. Tiba-tiba bapaknya dari desa telepon, Khalid, ini adikmu namanya Hamad, ya, adikmu ini diterima kuliah di universitas di kotamu, maka Abi minta adikmu tidak perlu kos, tidak perlu nginep di rumah kawannya, nginep di rumahmu. Kata Khalid, bi, Rasulullah bersabda alhamu al-maut. Hamad ini laki, ipar itu tidak boleh. Ipar, dia kan menjadi saudara ipar istriku. Tidak boleh, kata Rasulullah. Dia tidak boleh tinggal di rumahku. Khalid, durhaka kau kalau nggak taat sama ibu dan bapakmu. Mau ditaruh di mana muka orang tua ini? Anakmu tidak kau tampung di rumahmu. Di mana ahlak kau? Pokoknya tampung. Khalid ini diskusi sama teman-temannya, tidak kuat. Akhirnya salah satu temannya mengatakan, ya udah birrul walidain. Birrul walidain ditampung lah. Si Hamad, saudara lelaki adiknya Khalid, tinggal di rumahnya Khalid. Khalid bersama istrinya. Dan Hamad itu adalah saudara ipar dari istrinya Khalid. 4 tahun di situ, alhamdulillah, Khalid mendapatkan kenikmatan dari Allah. Lahir 3 orang anaknya. Anak pertama Fatimah, anak kedua, anak ketiga. Dan si Hamad tahun keempat, hampir semester 8 ya, hampir lulus. Pada satu waktu si Khalid naik mobil di malam hari, tiba-tiba di tengah jalan dicegat oleh seorang wanita. Dan ternyata wanita itu membawa wanita lain. Setelah Khalid turun, sang nenek
Ya, wanita itu nenek. Nenek menangis, ya Tuhan, kami sudah hentikan banyak mobil, tidak ada yang mau berhenti. Waalaikumsalam. Fadhal ya Syekhuna. Nah, ini kepala sukunya. Nah, tidak ada yang mau berhenti kecuali Tuhan, bantu kami Tuhan, anakku ini sudah mau melahirkan. Ditunjuk anaknya. Sama Khalid ditampung, dibawa ke mobilnya, dibawa ke rumah sakit, melahirkan dia. Khalid tetap menunggu karena dia orang baik, mungkin masih minta bantuan apa. Dalam keadaan menunggu dia tertidur sampai besok pagi. Di pagi hari tiba-tiba datang polisi nanya, Khalid, nama Anda Khalid? Ya, mari ikut ke kantor polisi. Loh, ada apa ini? Dan wanita tua itu, nenek itu mengatakan di hadapan Khalid, Pak polisi, dia lelaki jahat. Dia menzinai anak perempuanku, janji mau menikahi, sampai melahirkan tidak menikahi. Ditangkap oleh polisi, dibawa ke kantor polisi. Kata Khalid, Pak polisi, saya ini orang baik, orang soleh, rumah saya jelas, pekerjaan saya jelas, anak saya 3, saya punya istri. Diskusi, akhirnya polisi itu percaya sama Khalid. Udah, saya percaya sama Anda, kelihatan dari wajah Anda orang baik. Tapi saya tidak bisa membebaskan Anda sebelum ada surat dari dokter menunjukkan bahwa anak itu bukan anak Anda. 2 hari kemudian ditahan si Khalid nih. Keluar surat dari dokter mengatakan bahwa anak tersebut bukan anaknya Khalid. Wanita itu penipu, kedua-duanya ditahan. Nah, waktu mau pulang Khalid dipanggil sama dokter spesialis yang bekerja di situ, yang merasa Khalid, Tuan, sini Tuan, mari ke kantor, saya mau bicara serius. Tuan ini kena sakit serius? Enggak, sehat. Tuan, ada sesuatu tapi saya tidak bisa menyampaikan kepada Tuan sekarang. Saya akan menyampaikan minggu depan. Wallahi minggu depan. Ada apa Tuan? Dokter? Tuan Khalid, kami tidak bisa menyampaikan. Tunggu minggu depan. Dan saya minta kepada Tuan, besok bawa istri dan 3 orang anak Tuan ke sini. Saya mau lihat, mau periksa. Oke. Dibawa istri. Waktu istrinya diperiksa, Khalid telepon. Ternyata yang telepon Hamad. Ngomong-ngomong terus dokter tanya, itu siapa yang telepon sama Tuan? Adik saya Hamad yang tinggal di rumah saya. Oh, bawa ke sini, saya mau periksa, diperiksa. Minggu depan datanglah Khalid dengan gemeter. Datang ke rumah sakit, ketemu sama dokter tersebut. Ya dokter, sudah lama aku menunggu. Gemeter badanku ini menunggu. Tolong jelaskan apa yang akan Anda jelaskan. Maka dokter berkata, perhatikan Tuan. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Apa kata dokter? Tuan Khalid, setelah saya teliti, maka saya akan mengabarkan satu hal yang dahsyat buat Tuan. Apa Pak Dokter? Tuan, Anda ini menurut penelitian kami secara kesehatan mandul dan tidak mungkin melahirkan anak kecuali atas izin Allah. Yang kedua, 3 orang anak ini bukan anak Anda, jelas DNA-nya. Yang ketiga, DNA 3 orang bayi ini sama dengan adik Anda yang namanya Hamad, jelas anak dia. Apa yang terjadi? Menjerit si Khalid ini, stroke, gila, masuk rumah sakit jiwa. Istrinya dan Hamad adiknya rajam karena berzina. Jelas dirajam karena menzinai wanita. Istrinya jelas dirajam karena berzina sudah punya suami. Dan adiknya pun dihukum, mungkin dirajam atau tidak. Dan anak 3 yang lucu-lucu terpaksa dimasukkan di panti asuhan. Bapaknya sudah gila, stroke, tidak sadar. Ibunya mati dirajam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah, alhamdulillah. Hati-hati loh ini. Nih saya akan cerita sedikit. Saya punya kawan, tidak perlu saya sebut nama dan tempatnya. Hafal Quran 30 juz, kurang sedikit hafal Quran.
Belum 30, kurang sedikit 30 juz. Dai. Istrinya daiyah. Rumah tangganya Islami. Tiba-tiba pada satu waktu adik perempuan dari istrinya minta tolong nginep di rumahnya karena kepentingan kuliah. Nginep bertahun-tahun kuliah. Ya karena si ustadz ini, teman saya ini baik ya ditampung. Setiap malam sang ustadz ini sholat tahajud dan berwudu lewat kamar adik iparnya. Biasa 1 bulan, 2 bulan. Tiba-tiba digoda oleh setan. Biasanya kalau dia lewat kamar adik iparnya begini. Sekarang kata setan, tak perlu beginilah. Begini. Seminggu 2 minggu kata setan, masa kau jalan saja. Ehemlah. Ehem. Seminggu 2 minggu kata setan, masa ehemnya 1 kali? Berkali-kali lah. Ehem. Singkat cerita terjadi hubungan. Singkat cerita terjadi pernikahan. Singkat cerita syariat mengharuskan dia menceraikan kakaknya. Karena di dalam Islam tidak boleh mensandingkan kakak dan adik sebagai istri. Maka kalau Anda ini aktif menjaga urusan ini, Anda sedang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga menjaga anak-anak kita. Lu kata tetangga, anak-anaknya kecil baru belum masuk TK baru PAUD sudah disuruh pakai kerudung. Orang tua macam apa? Nggak usah didengar orang kampung itu. Memakaikan kerudung kepada anak kecil itu pembiasaan dan penanaman kepada anak kita bahwa inilah pakaian Islam. Kalau Anda ketat seperti itu, Anda sedang mendapatkan nikmat yang besar. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, saya ingin mengatakan kepada diri saya juga buat Anda semua, itu semua nikmat. Tapi ingat, bukan nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Ini yang sering dilupakan. Surat 55 ayat 1 dan 2. Ayat ini mungkin anak kita semuanya hafal. Apa kata Allah? Ar-Rahman allamal Qur'an ila akhir. Ar-Rahman allamal Qur'an. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahman allamal Qur'an. Allah yang maha pemurah. Dan tanda kemurahannya Allah, Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Yahi, tanda kemurahan Allah, Allah mengajarkan Al-Quran. Dan sifat kasih sayang, nikmat Allah yang besar kepada kita, mengajarkan kepada kita Al-Quran. Kenapa saya katakan ini? Banyak maaf. Ada orang kalau sehat senang dia cerita ke orang-orang. Alhamdulillah anak kencing manis 0, stroke 0, asam urat 0, kolesterol 0, pusing 0. Teman anak 220 keok kencing manis. Alhamdulillah dia syukuri nikmat itu, tapi dia tidak pernah membaca Al-Quran, nikmat yang paling besar. Dia tidak sedang mendapatkan nikmat yang besar. Jaga istrinya, Masya Allah. Anaknya masuk sekolah tahfidz. Coba lihat ya. Anaknya pakai cadar, tapi tidak pernah dia membaca Al-Quran. Dia tidak sedang mendapatkan nikmat yang besar. Apa itu? Allamal Quran. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang akan mengajarkan kepada kita 2 hal. Apa itu? Catat baik-baik. Ya, mari kita baca satu ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 42 ayat 52. Serius ini, Pak? Jangan sampai definisi kita tentang nikmat Allah yang besar itu salah. Orang ini berbuat berdasarkan definisi. Kalau definisi atau persepsi dia salah, salah pula amalannya. Jadi saya ini orang paling senang kayak Mansur. Kenapa?
tokoku ndek Kubah telu, bro. Nikmat yang besar. Anakku Masya Allah. Ini baca Quran. Tidak pernah musibah. Yang punya toko di Kubah jangan tersinggung. Kalau tersinggung ya alhamdulillah. Ustadz, tokoku telu ndek Kubah. Tapi Ustadz harus tahu, tiap hari 3 juz aku baca Quran. Jayid. Kebetulan jempol saya ke orang yang punya toko ini. Jayid, taruh baca. Jayid. Nah, itu juga punya toko di Kubah. Ajib. Jayid. Oke, mari kita baca Al-Quran. Tanpa Al-Quran kita tidak akan bisa tahu ini. Apa itu? Surat 42 ayat 52. Ya, surat 42 ayat 52. Coba baca artinya ya, hi. Ada yang bawa terjemahan? Ajib, tidak ada yang bawa terjemahan. Oke, biar saya baca. Ini cara cerdas memberi kerjaan kepada ustadz ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasa'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim. Masyaallah ayatin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Demikianlah ya, kami wahyukan Al-Qur'an. Dan ini perintah kami untuk mewahyukan pada Al-Qur'an. Sebelum Al-Quran datang, kalian tidak tahu mal kitab wa mal iman. Apa itu kitab, Al-Quran, dan apa itu iman? Tidak tahu. Tapi kami jadikan Al-Quran menjadi cahaya buat kau. Sebelum kita baca Al-Quran, kita nggak tahu iman itu apa. Al-Quran itu apa? Pantas saya melihat sekarang ini di panggung sandiwara negara ini ada orang koar-koar menghina Allah dan Islam. Saya mengambil satu kesimpulan, dia tidak paham iman. Kenapa? Tidak pernah baca Quran. Kalau menghina Islam, Masya Allah, dia tidak tahu satu kata yang keluar dari mulutnya akan dijerumuskan oleh Allah karena kata itu ke dalam neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Kenapa? Tidak tahu iman atau kafir yang dia katakan. Kenapa? Tidak pernah baca Quran. Jadi istimewa baca Quran. Anda tahu, hatta Anda umroh setiap hari, dan itu tidak mungkin. Haji tiap bulan, tidak mungkin. Tahajud sepanjang malam, tapi Anda tidak membaca Al-Quran dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Anda tidak akan pernah tahu iman. Kenapa saya katakan ini? Di antara orang yang kata-katanya, baik dia sadari atau tidak sadari, dia keluarkan bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Kata-kata kalimatul kufur itu juga orang ibadah, ya. Salat, zakat, tapi dia tidak baca Al-Quran. Kalau dia baca, dia tidak mempelajari. Maka iman fiddin rahimakumullah, ya. Iman. Mari saya bacakan satu ayat. Ayat ini biasa saya sampaikan, saya ulang kembali. Nampaknya perlu diulang-ulang. Surat 49 ayat 17. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Mantap sekali ayat ini. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Datang seorang sahabat di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menang, Islam menang gara-gara aku. Ya Rasulullah, pasukanmu berjaya di setiap peperangan gara-gara pasukanku. Ya Rasulullah, sahabatmu bisa menang di mana-mana gara-gara sahabatku. Pokoknya semuanya karena jasaku. Apa kata Allah?
kalian tidak punya jasa apapun terhadap Islam. Tidak ada, hatta sedikit tidak ada. Coba lihat, masjid sak Kain Mansur, Surabaya Utara, sak Surabaya. Waktu corona tutup, tapi masjidku tetap buka. Wow, siapa lagi kalau bukan aku, ketua takmir. Jangan merasa berjasa terhadap Islam. Tidak ada jasamu, tapi Allah berjasa kepada kau. Apa jasa Allah yang paling besar? An hadakum lil iman. Kau dibawa kepada iman. Dengan cara apa? Ditimbulkan semangat kau untuk baca Quran. Begitu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Allah menimbulkan semangat yang besar buat kau untuk memegang Al-Quran, membaca dan mempelajari serta mengamalkan. Bapak-bapak sekalian, banyak maaf. Ini sebenarnya pelajaran kelas 1. Tapi memang orang kalau sudah S1 lupa pelajaran kelas 1. Saya ulang kembali, sebelum kematian datang. Ya, karena sebentar lagi kita akan mati. Karena hari ini berita yang paling sering kita dengar apa? 2. Teman kita sakit, teman kita mati. Teman kita sakit, teman kita mati. Ini minggu ini saya dapat berita itu ya. Si fulan Jakarta meninggal, si fulan Semarang meninggal, si fulan Medan meninggal, si fulan stroke, kencing manis, stroke. Umurnya ada di atas saya sedikit, banyak pula bersama dengan saya, dan lebih banyak lagi di bawah saya. Sebelum kematian datang, nikmat Allah yang paling besar. Tak ada iman, jangan berhayal jadi mukmin kalau tidak ada Al-Quran di dalam dada. Saya ulang kembali, kenapa? Wallahi, hatta la'an sampai hari ini, termasuk aktivis muslim tidak menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama. Hatta aktivis muslim. Saya tidak bicara muslim awam loh ini. Aktivis muslim. Aktivis muslim itu cirinya apa Ustadz? Rompinya ada tulisannya La ilaha illallah. Ya, kopiahnya kopiah Afghanistan. Di rumahnya bendera hitam, La ilaha illallah. Kalau ditanya darahku, nyawaku untuk Islam, wis maca Quran, dereng. Nikmat Allah yang paling besar. Nah, saya terpaksa mengulang satu ayat yang ayat ini mestinya kita sudah hafal dan menunjukkan bahwa ini nikmat Allah yang paling besar. Surat 10 ayat 58. Catat baik-baik. Terakhir loh saya nyampaikan ayat ini, kesel tak ulang-ulang terus. Surat 10 ayat 58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah sepantasnya lah kalian bergembira. Itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. 10 tafsir saya buka, semuanya mengatakan karunia Allah dan rahmat Allah adalah Islam yang kita anut, Al-Quran yang kita baca. Kita berislam kemudian baca Al-Quran, itulah nikmat yang lebih besar. Sepantasnya bergembira. Itu nikmat yang lebih besar daripada yang kalian, daripada yang dikumpulkan oleh manusia. Maka hebat fiddin rahimakumullah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Maka saya ingin menyimpulkan kepada kita semua di dalam majelis ini bahwa nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah iman, dan untuk sampai kepada iman adalah membaca Al-Quran, mempelajari. Maka nikmat yang besar allamal Quran, yaitu mempelajari Al-Quran, karena itu pemurahnya Allah kepada kita Al-Quran. Ini yang pertama. Terus apa yang harus dilakukan? Ya disyukuri, ya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surat Al-Baqarah 192, dibaca di rumah. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah kalau memang Anda ini ibadah kepada Allah, kalau memang Anda ini abid hamba Allah. Hamba Allah syakir. Ibadah kepada Allah asyukru, syukur. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya
Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa isinya Al-Quran ini iman, membawa kepada iman. Kita buka satu ayat saja, ya, tidak usah banyak-banyak. Satu ayat saja yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini mengajarkan kepada kita tentang iman. Nih, ada satu prinsip keimanan yang perlu saya sampaikan, ya. Coba buka surat 6 ayat 100, surat 6 ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Betul ya? Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Iman. Kita mau tahu iman lewat membaca Al-Quran, dan Al-Quran mengatakan kepada kita. Ini salah satu prinsip keimanan. Apa itu? Ketahuilah, kalau kau baca Al-Quran, maka Al-Quran akan mengajarkan kepada kau, di hadapan kau ada dua jalan. Jalan apa itu? Sabilus solihin, sabilul mujrimin. Hati-hati loh ini. Al-Quran mengajarkan hati-hati, di hadapan kau ada dua jalan. Jalan apa itu? Sabilul mujrimin, sabilus solihin. Loh, kalau salah melangkah, kalian akan menjadi masuk ke jalannya para pendosa, penuh dengan laknat Allah, akhirnya neraka. Kalau Anda pandai memilih, maka Anda akan mendapatkan sabilus solihin, jalannya para soleh. Isinya apa? Rahmat Allah, ridho Allah. Akhirnya apa? Jannah. Jangan husnudzon. Ini ada orang aliran husnudzon. Semua orang di muka bumi ini solihin. Dan kita harus bersikap baik kepada mereka. Pakai ayat lagi, rahmatan lil alamin. Husnudzon semuanya orang baik. Toleransi yang terlalu berlebihan. Ada juga yang salah, ya, mungkin pemahaman yang salah. Semua mujrimin di muka bumi ini. Ketemu orang antemono, musuh sama semua orang. Nggak boleh. Di tengah-tengah ada solihin, ada mujrimin. Ini pelajaran keimanan. Nah, di dalam ayat-ayat yang lain antara hak dan batil, dan keduanya tidak bisa ketemu. Tidak bisa dipaksa-paksa untuk ketemu, tidak bisa. Kenapa? Karena beda memang. Ini prinsip keimanan. Baru satu ayat. Ustadz, kami tahu tentang keimanan ini setelah baca Al-Quran. Naam. Tidak baca Al-Quran, tidak ada. Di Al-Quran akan dikatakan, kabeh wong apik. Semuanya harus kau datangi dengan senyum manis. Di luar Al-Quran. Makanya sekarang itu ada manusia yang punya aliran terlalu berlebih-lebihan dalam persoalan ini. Karena tidak dipandu oleh wahyu. Akhirnya semua dirangkul. Padahal orang itu merangkul dia untuk menusuk dia. Toleransi yang terlalu berlebihan. Saya setuju toleransi. Islam mengajarkan kita, ya, Islam itu mengajarkan kepada kita al-qiyam bil adli bainan nas, bersikap adil terhadap orang lain. Ya. Belum lagi ada ajaran ito'ah. Ajaran ito'ah itu prinsip di dalam Islam. Kita harus taat kepada bapak kita, taat kepada orang tua kita, taat kepada guru kita, taat kepada pemimpin kita. Bahkan istri harus ito'ah, taat kepada suami. Cukup tinggi ini, bukan lagi toleransi, tapi taat. Islam mengajarkan. Cuman Islam mengajarkan semuanya atas dasar paduan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan otak-atik otak. Kalau bicara toleransi, Islam nomor wahid. Toleransi selain Islam hanya urusan duniawi. Tapi toleransi di dalam Islam dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Pak, orang kalau bekerja mencari ridha Allah, dia tahu betul Allah mengawasi dia dan tidak bisa bohong. Kalau dia toleransi berbuat baik tenanan karena Allah melihat. Tapi toleransi selain Islam hanya mencari
ridho manusia. Apa kata Imam Syafi'i? Ridho nas la tudrok, la tutrok, la tudrok, waridallah la tutrok. Ridho Allah tidak boleh kau tinggalkan, tapi ridho manusia tidak akan pernah kau dapatkan. Ridho manusia, karena manusia itu bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Maka iwan fiddin rahimakumullah, ini iman baru satu prinsip ya. Insya Allah pada kajian-kajian yang akan datang, karena saya spesialisasinya akidah ya. Kalau dokter kan ada spesialis kandungan, internis, dai juga ada spesialisasi. Tetapi siapapun dai yang mengambil spesialisasi tertentu, jangan melupakan bagian yang lain untuk disampaikan kepada mat'unya. Kita akan membahas mahual iman, apa itu iman yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Baqi kam ya Syekh? 45? 4-5 menit. Ada pertanyaan? Kayak Mansur kira tempatnya ulama dan kiai ya. Ada yang kurang jelas? Kesimpulannya silakan. Apa? Ya, tidak apa-apa. Sudah apa? Sudah kafah, sudah sempurna di dalam segala hal, maka orang beragama Islam itu harus tunduk pada. Nah, pertanyaannya, begini, saya jawab secara singkat, karena ini banyak call ya, saya singkat saja. Memaksa pribadi mereka untuk meninggalkan Islam, meninggalkan selain Islam Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, kemudian masuk kepada Islam, tidak boleh. Tetapi kalau hukum Islam tegak, mereka harus tunduk kepada hukum Islam. Kalau istrinya keluar, harus pakai kerudung. Kalau tidak, dihukum. Kalau dia bisnis, tidak boleh riba. Kalau tidak, dihukum. Karena hukum Islam tegak. Dia tidak boleh minum khamar atau bawa-bawa khamar di pasar, dihukum. Dia harus tunduk. Walaupun dia Kristen, hatta Yahudi, hatta Kristen harus tunduk, tetapi tidak boleh memaksa dia untuk meninggalkan agama. Paham tuh? Yang boleh kita lakukan mendakwakan, katakan agama kau ini sesat, harus didakwakan. Kalau tidak kita berdosa, tinggalkan kau, ngapain kau begini? Ini menyekutukan Allah, masuk neraka kau. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin, jelas ayatnya. Nanti di akhirat nanti tidak ada yang dilakukan oleh orang kafir kecuali menyesal, dan tidak ada yang disesalkan kecuali kenapa waktu hidup tidak menjadi orang Islam. Dakwakan. Paham toh? Tetapi tidak boleh memaksa. Tapi untuk tunduk kepada hukum Allah harus dipaksa, sebagaimana semua manusia di bawah hukum Allah harus tunduk kepada hukum Allah. Karena urusan tunduk kepada hukum Allah tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi hubungannya dengan siapa yang berada di bawah kekuasaan. Bayar jizyah, harus membayar jizyah dalam keadaan hina, tunduk. Paham tuh? Wallahu alam bisawab. Jawaban singkat. Silakan, agak cepat, tinggal sedikit waktunya. Silakan. Bu, injury time, pertanyaannya kalau dijawab 3 hari 3 malam ini. Oke, saya jawab singkat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Itu ciri utamanya. Yaitu, lain kali kalau tanyanya pada detik pertama pengajian. Jangan detik terakhir.
Ahli sunnah wal jamaah itu cirinya satu. Dua, dia berada di atas saya, ajaran saya kata Rasulullah dan sahabatku. Atau di atas sunnah Rasulullah dan di atas sunnah sahabat. Makanya Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdin min ba'di. Abdu alaiha bin nawajib. Wajib bagi kau mengikuti sunnahku dan sunnah sahabat setelahku yang mendapat hidayah. Paham saya? Itu didetailkan sama ulama. Wes sampai subuh kita orang di sini. Ya, intinya begitu. Mengikuti sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Paham tuh? Oke. Jazakumullah. Mungkin itu saja. Ya, sudah hampir adzan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.